Halo, kita ketemu lagi di Advokat Online Menjawab Pakar. Jadi ini ada semacam press release ya dari pihak pengacara Roy Suryo terkait dengan keadaan kasus Roy Suryo ya, pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, pada kesempatan ini Advokat Online itu ingin memberikan pendapat ya, dan disertai dengan analisa hukum ya terkait dengan pendapat yang dikemukakan oleh para pengacara dari Roy Suryo ini ya, guna kepentingan edukasi supaya masyarakat awam mendapat pemahaman yang lebih komprehensif. Kita dengarkan ya. Ini adalah dugaan pencemaran nama baik atas objek ijazah. Ya, saya mau mengupdate pertama adalah terkait dengan peristiwa pidana apa yang sesungguhnya terjadi. Ya, dan laporan siapa yang diterima. Yang pertama adalah saya mengkonfirmasi langsung dari jaksa penuntut umum. Pasal yang menjadi dakwaan nantinya dalam proses persidangan pertama adalah pasal 310 yang berubah menjadi pasal 433 terkait dengan pencemaran. Kemudian yang kedua pasal fitnah pasal 43311 yang berubah menjadi pasal 434, ancaman pidananya 6 bulan dan 2 tahun. Kemudian ternyata ada beberapa laporan dari Samuel Sweken, Andi Kurniawan, dan kemudian Lecumanan dari Pradi Bersatu, itu sama sekali ternyata tidak terbukti nantinya. Karena laporan-laporan tersebut ternyata tidak diterima oleh jaksa penuntut umum. Ya. Jadi begitu ya. Jadi menurut Bang Abdul Ghaffar Sengaji ini, menurut informasi yang dia peroleh dari kejaksaan, bahwa laporan pihak-pihak lain kepada Roy Suryo itu dihentikan ya. Jadi laporan itu terkait misalnya apa ya tuh, penistaan penghasutan, kemudian ujaran kebencian ya kalau nggak salah, itu dihentikan karena disebutkan itu tidak memenuhi unsur dan sebagainya ya, tidak mempunyai legal standing lah, seperti itu ya, bahwa ini kan delik aduan ya, khususnya pencemaran nama baik ya, fitnah, harusnya Pak Jokowi sendiri yang melaporkan. Kemudian mengenai penghasutannya tidak terbukti ya, apalagi ujaran kebencian, karena ujaran kebencian itu kan terkait dengan sara ya, terkait dengan sara itu terkait dengan suku, agama, ras ya gitu ya, dan antar golongan ya. Jadi itu menurut jaksa tidak masuk sehingga dihentikan oleh jaksa gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan P19. Jadi jaksa menggugurkan 3 laporan LP. Yaitu dari Samuel Sweken, Andi Kurniawan, dan Lecumanan. Ya, 3 orang. Tentu ada konsekuensi hukumnya ke depan ya. Tapi kami tidak akan menyebut apa konsekuensi hukumnya ke depan. Yang kedua adalah dimasukkannya pasal 32 dan pasal 35. Jadi dalam perkara... Tapi tetap ada ya, pasal 32, 35 itu artinya mengenai pasal itu mengenai pengeditan ya, pengeditan, perubahan data elektronik seseorang ya, mengenai penghilangan, perusakan, manipulasi data elektronik atau informasi elektronik milik orang lain ya. Jadi berdasarkan computerized based ya, jadi dengan menggunakan media komputer elektronik ya gitu. Itu masih ada pasalnya itu gitu ya. Perkara ini yang menjadi pasal dakwaan nantinya dalam proses persidangan itu adalah LP dari Pak Joko Widodo. Nah, ya. Jadi yang menjadi dasar nanti saat tuntutan adalah dakwaan adalah laporan milik Pak Jokowi aja. Jadi Pak Jokowi itu laporannya kalau nggak salah mengenai fitnah, pencemaran nama baik, dan juga pasal 32, 35 itu ya, mengenai pengubahan, manipulasi data elektronik dan lain sebagainya, yang ancamannya masih di atas 5 tahun ya,
sehingga masih ada kemungkinan untuk ditahan ya, karena ancaman itu masih ada di atas 5 tahun, masih ada pasal-pasal itu ya. Kita dengarkan lagi kelanjutannya. LP lain digugurkan oleh jaksa penuntut umum, ya, berdasarkan P19. Jadi selama ini yang bikin gaduh itu dari kelompok-kelompok relawan, dari Pradi Bersatu, mereka mendalilkan ada ujaran kebencian, ada penghasutan terkait dengan objek ijazah. Ternyata setelah diperiksa berkas perkaranya oleh jaksa penuntut umum, clear 100% bahwa laporan-laporan tersebut tidak berdasar secara hukum, maka digugurkan dalam surat dakwaan. Alhamdulillah. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dalam proses penyerahan tersangka tadi, ada pertanyaan dari jaksa penuntut umum kepada para tersangka, yang kami sebut adalah para pejuang, yaitu apa? Pertanyaan terkait dengan tawaran untuk dilakukan restoratif justice atau berdamai dengan pelapor Pak Joko Widodo. Kemudian juga ada tawaran juga untuk plea bergening atau pengakuan bersalah dari kedua tersangka. Alhamdulillah tadi kepada seluruh rakyat Indonesia yang selama ini menunggu kepastian terkait dengan polemik ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, Mas Roy dan Bu Tifa secara tegas di hadapan jaksa penuntut umum menyatakan tidak akan berdamai dengan Pak Joko Widodo. Ya, jadi gitu ya. Jadi jaksa itu melakukan apa yang disebut dengan mekanisme hukum acara pidana yang baru ya, yang saat ini berlaku, yaitu plead guilty atau dan juga restoratif justice ya. Plead guilty itu pengakuan bersalah. Jadi apabila ia mengaku bersalah, maka akan berpengaruh pada tuntutan atau hukuman ya, akan dikurangi dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian apabila ia melakukan RJ atau pendamaian ya, maka hukuman akan menjadi hilang ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah mekanisme hukum yang diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Jadi itu bukan suatu hal yang aneh ya, karena itu adalah suatu mekanisme ya yang terdapat dalam KUHP ya. Jadi jaksa harus menawarkan itu. Bukan dari pihak mana-mana yang menawarkan, tapi dari pihak jaksa yang menawarkan. Ya, bukan dari pihak Pak Jokowi yang menawarkan LC atau dari siapa, bukan, tapi dari pihak jaksa. Itu ya. Kita lanjut. Artinya menolak. Menolak. Ya. Jadi jika pihak mereka ini menolak, maka ya dianggap menolak ya, maka akan dituliskan dalam berita acara penolakan RJ dan penolakan penawaran pengakuan bersalah tersebut. Jadi kemudian artinya suatu pilihan yang diberikan kepada mereka itu mereka lewatkan ya, untuk bisa meringankan hukuman mereka nanti, mereka lewatkan. Mereka tidak ambil pilihan itu. Itu adalah hak dari mereka ya, merasa tidak perlu untuk minta maaf gitu ya, dan tidak perlu mengaku bersalah. Itu tidak menjadi masalah gitu ya. Kita lanjutkan. Mas Roy dan Bu Tifa merasa tidak pernah bersalah dalam peristiwa pidana ini karena yang mereka lakukan adalah meneliti objek ijazah yang diragukan, yang selama bertahun-tahun menjadi polemik. Tidak pernah ada kepastian hukum, tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah ini asli. Tetapi lagi-lagi harus ada 2 warga negara yang dikirim ke penjara setelah Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi ijazah ini, rekan-rekan media, seluruh rakyat Indonesia, kembali menelan korban, kembali mengirimkan orang ke penjara, padahal yang dituntut adalah hal yang sederhana. Pak Jokowi dengan sikap negarawan, dengan jiwa besar, tunjukkan saja ijazahnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi itu ya, kembali lagi itu adalah asumsi masing-masing ya. Setiap orang bebas berpendapat ya,
mereka menganggap bahwa ini adalah semacam kriminalisasi lah, kurang lebih seperti itu ya, bahwa dua warga negara akhirnya dipenjarakan, ditangkap, ditahan ya, karena menuntut seorang presiden ya, mantan presiden itu menunjukkan ijazahnya. Nah, mereka beranggapan jika Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazahnya, maka sudah selesai ya sebagai seorang negarawan gitu ya. Namun kan Pak Jokowi pastilah ya mempunyai sikap tersendiri mengenai hal ini. Apakah beliau mau tunjukin ijazahnya atau tidak ya? Itu adalah hak dari Pak Jokowi gitu. Nah, menurut advokat online itu ya itu pun tidak harus ya ditunjukkan ya, karena cara memintanya pun, cara meminta itu menurut sebagian orang, bahkan itu menurut Pak Jokowi juga tidak dengan baik-baik ya. Mungkin dengan baik-baik mungkin akan ditunjukkan ya gitu, dan tidak kepada setiap orang yang meminta, tidak kepada setiap orang yang menuduh maka akan ditunjukkan. Jadi kalau 200 juta misalnya orang itu satu persatu menuduh, kemudian besoknya akan menuduh lagi, yang lain besok menuduh lagi, jadi harus ditunjukkan terus menerus, begitu kan? Rasanya tidak ya. Kita lanjutkan. Tidak perlu membawa perkara ini kepada proses peradilan, karena dengan membawa ini kepada proses peradilan maka ada niat dari Pak Joko Widodo untuk memenjarakan warga negaranya dengan sikap yang tidak negarawan ya. Jadi itu Bang Aka. Kemudian yang ketiga terkait dengan kelanjutan penahanan. Kami secara resmi dari tim kuasa hukum telah menyampaikan permohonan penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ada dua hal. Yang pertama adalah penangkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juni 2026 beberapa hari yang lalu, yang dilanjutkan dengan penahanan, itu ternyata tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang diatur di dalam KUHP kita. Ada tiga hal yang menjadi dasar pertimbangannya. Yang pertama, dari sisi kualifikasi subjek hukum pelaku tindak pidana. Mereka ini bukan pelaku tindak pidana organized crime, white collar crime, transnational organized crime, atau juga kejahatan yang mengancam keamanan negara, keselamatan bangsa, atau juga mengancam sumber daya alam Indonesia. Ini hanyalah pencemaran nama baik dan fitnah yang diseludupkan dengan pasal 32 dan pasal 35. Coba mari kita lihat. Apakah selama ini para pelaku pencemaran meskipun sudah terbukti sekalipun pernah ditahan? Nggak pernah. Karena memang secara hukum kualifikasi deliknya tidak dimungkinkan untuk dilakukan penangkapan dan penahanan. Nah, jadi gitu ya. Yang mengatakan bahwa kualifikasi deliknya tidak dimungkinkan untuk ditahan ya. Nah, mungkin Bang Abdul Ghaffur ini mungkin lupa ya bahwa kualifikasi delik itu kan ada pasal fitnah, ada juga pasal pencemaran nama baik, tapi ada juga pasal 32 dan 35 tadi, yaitu tentang pengeditan, manipulasi data elektronik itu ya, yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi apabila disebutkan tidak pantas untuk ditahan, itu juga rasanya kurang tepat ya menurut advokat online itu, karena ada pasal itu yang memungkinkan mereka untuk ditahan. Lalu kemudian beliau juga ini mengatakan bahwa mereka tuh mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan. Nah, itu boleh gitu ya, itu tepat dilakukan. Itu ada mekanisme atau upaya hukum yang memang seharusnya mereka lakukan, yaitu meminta agar penahanannya ditangguhkan kepada kejaksaan ya, oleh kejaksaan dengan alasan-alasan yang tentu saja normatif ya, yaitu mereka itu harusnya berjanji misalnya tidak akan mengulangi, tidak akan melarikan diri ya, kemudian tidak akan menghilangkan barang bukti, kemudian sesuai dengan KUHP yang baru ya,
Karena alasan-alasan penahanan itu diatur dalam KUHP yang baru pasal 100 ya, yaitu seorang itu tidak mempengaruhi saksi, tidak mempersulit jalannya pemeriksaan gitu. Jadi ada macam-macam ya. Nah, itu mereka harus tuangkan dalam surat permohonan penangguhan penahanan itu. Kemudian ada jaminan dari keluarga, misalnya si istri atau pengacara atau pihak-pihak lain yang menjamin bahwa si Roy Suryo dan Dr. Tifa ini akan bekerja sama atau kooperatif ya, akan mematuhi segala persyaratan ya, sehingga tidak ditahan. Karena persyaratan-persyaratan seorang ditahan itu kan ada berbagai macam ya. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa mereka harus bisa mematuhi itu, tidak melanggar itu, yaitu menghilangkan barang bukti, kemudian melarikan diri, kemudian mempersulit jalannya pemeriksaan, kemudian mengulangi tindak pidana, gitu ya, kemudian mempengaruhi saksi ya, kemudian ya itu alasan-alasan itu yang mereka akan patuhi ya, gitu. Jadi mereka sudah melakukan itu dan sepertinya kalau nggak salah itu ada kabar bahwa penangguhan penahanan itu sudah disampaikan dan sudah dikabulkan ya, sudah dikabulkan itu per hari ini ya, kalau nggak salah tanggal 22 itu ini sudah Juni sudah dikabulkan, jadi mereka sudah bisa bebas gitu, sementara bebas sampai saat dilakukan panggilan kembali untuk dilakukan pemeriksaan persidangan ya, mereka harus hadir. Jadi begitu ya. Jadi itu adalah upaya hukum yang tepat ya apabila mereka mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Kita lanjut ya. Contoh yang paling sederhana, Rasman Arif Nasution tidak ditahan, putusannya sudah inkrah, tinggal menunggu eksekusi. Sylvester Matutina, dakwaannya sama, pasal 310, 311, pencemaran nama baik dan fitnah, juga tidak dilakukan penangkapan dan penahanan. Bahkan putusannya sudah inkrah van Hawisde sekalipun, tidak dilakukan eksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hal yang kedua, dari sisi urgensi hukum, tidak ada kepentingan hukum yang mendesak untuk melakukan penangkapan dan penahanan kepada para tersangka. Karena tidak ada kekhawatiran melarikan diri, mereka kooperatif selama ini. Tidak ada kekhawatiran menghilangkan barang bukti. Karena barang bukti yang ada hari ini adalah barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya berkoper-koper. Tidak ada satupun barang bukti yang disita dari para tersangka. Kemudian kekhawatiran mengulangi tindak pidana. Tindak pidana mana yang diulangi? Apakah setelah melakukan pencemaran nama baik, kemudian melakukan penganiayaan misalnya? Apakah kemudian melakukan tindak pidana yang... Jadi gitu ya. Jadi menurut Bang Gofur ini pengulangan tindak pidana itu tidak dilakukan. Jadi beliau bertanya apakah melakukan tindak pidana lain, misalnya penganiayaan gitu ya, kemudian tindak pidana lain gitu ya. Coba kita dengar lanjutkan ya. Diancam dengan pasal lain. Jadi semua dengan pasal lain. Jadi begini ya, menurut advokat online, pengulangan tindak pidana itu bukan pasal lain, bukan tindak pidana lain, namun tindak pidana dalam peristiwa hukum yang sama, gitu ya. Termasuk tidak menghilangkan barang bukti misalnya. Barang bukti itu bukan barang bukti untuk perkara lain, tapi barang bukti dalam perkara yang sama, gitu. Kemudian tidak mengulangi, itu perkara yang sama. Tidak mempengaruhi saksi, itu perkara yang sama. Tidak melarikan diri untuk perkara yang sama, gitu ya. Gitu. Jadi tidak menghilangkan barang bukti untuk perkara yang sama, bukan barang bukti perkara lain ataupun pengulangan tindak pidana lain, gitu ya. Ataupun melarikan diri dalam tindak pidana yang lain. Jadi itu ya syarat-syaratnya ya. Seorang bisa tidak ditahan, yaitu ya tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mempersulit jalan pemeriksaan, tidak mengulangi tindak pidana yang sama, peristiwa yang sama, gitu ya, perkara yang sama, bukan perkara lain, bukan barang bukti lain, bukan pasal-pasal lain ya, gitu. Jadi kita lanjut ya.
Semua yang menjadi dasar dari penangkapan dan penahanan ini, sejujurnya, itu sangat tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi dasar penahanan dan penangkapan. Penangkapan ini dilakukan sebenarnya sudah di luar kewenangan penyidik Polda Metro Jaya karena penyidikan itu telah dinyatakan selesai. Pada tanggal berapa? Tanggal 30 April 2026. Pada saat tadi kami melihat P21, ternyata berkas perkara ini sudah dinyatakan lengkap sejak tanggal 30 April 2026. Maka sejak tanggal 30 April 2026 tersebut, kewenangan penyidik Polda Metro Jaya sebetulnya untuk menuntaskan penyidikan itu sudah selesai. Buat apa lagi Nah, jadi begitu ya menurut mereka, karena sudah P21, maka kewenangan penyidik itu sudah selesai. Nggak bisa lagi menangkap kemarin ya. Nggak bisa lagi menahan gitu ya. Karena sudah P21 sudah dari bulan April katanya. Jadi kalau menurut advokat online itu P21 bukan berarti tidak bisa lagi melakukan penyidikan. Itu hanya pernyataan dari penuntut umum bahwa perkara sudah lengkap. Namun karena si bekas perkara dan si tersangka itu kan belum diserahkan, belum ada penyerahan ke pihak kejaksaan, sehingga masih ditangani oleh penyidik meskipun sudah keluar surat P21-nya sejak bulan April. Namun karena belum tahap 2, maka masih ditangani oleh penyidik. Jadi penyidik masih boleh melakukan penangkapan, masih boleh melakukan penahanan. Penahanan itu tentu saja atas instruksi-instruksi jaksa ya, penahanan. Namun apabila jaksa mengatakan bahwa ya mereka bisa tidak ditahan dengan adanya surat penangguhan dari mereka, permohonan penangguhan dengan ada jaminan segala macam dari keluarga, misalnya dari pihak istri, orang tua, anak dan sebagainya, jaksa bisa menangguhkan penahanan mereka ya sampai dengan dimulainya persidangan. Gitu. Kita lanjut ya. menangkap dan menahan orang karena penyidikannya sudah dianggap selesai ya. Jadi kami melihat bahwa atas dasar tersebut kami meminta kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui permohonan resmi yang disampaikan oleh istri Mas Roy, kemudian anak dari Dr. Tifa, didukung dengan jaminan tambahan dari tokoh-tokoh bangsa, Ya. maka kami memohon bahwa terhadap penahanan lanjutan tidak bisa lagi dilakukan. Ya. Dan alasan yang kedua tentu adalah pada alasan kesehatan. Ya, kami tadi sudah berkonsultasi dengan penuntut umum, dan juga ditanyakan penuntut umum kepada tersangka, apakah tersangka dalam keadaan yang baik untuk kami melanjutkan penahanan. Tersangka menyampaikan bahwa baru saja tadi pagi, sekitar jam 7 pagi, baru keluar dari rumah sakit Polri Bayangkara. Jadi, perawatan inaf yang dijalani oleh kedua tersangka ini adalah resmi yang dimohonkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi tidak ada satu rekayasa, tidak ada satu upaya untuk merekayasa status kesehatan atau kondisi kesehatan para tersangka. Tetapi ini adalah permintaan resmi dari penyidik Polda Metro Jaya mengirimkan dua tersangka ini untuk dirawat inap selama kurang lebih 2 hari ya. 2 hari. Ya. Jadi gitu ya. Jadi memang adalah suatu SOP ya, SOP dari kepolisian untuk memeriksakan dulu ya, memeriksa dulu keadaan kesehatan dari para tersangka ya. Kemudian dari pihak kedokteran itu menilai bahwa tersangka ini perlu melakukan rawat inap, dan ini kemudian menjadi rekomendasi ya, menjadi pertimbangan untuk kejaksaan untuk tidak menahan dengan alasan kesehatan dan lain sebagainya. Itu boleh saja dilakukan ya. Artinya ini mencerminkan bahwa penyidik juga sudah profesional ya, menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, yaitu melaksanakan hak-hak dari para tersangka ya, yaitu untuk mendapatkan perawatan kesehatan, diperhatikan hak-haknya tersangka gitu ya. Kita lanjut. 2 hari, dan kemudian setelah tadi pagi mereka keluar, keadaan kesehatannya juga ternyata belum stabil. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami sedang menunggu putusan terakhir ya. Jadi proses penyerahan tersangkanya sudah selesai, penyerahan barang buktinya juga sudah selesai. Tahap terakhir adalah kami menunggu putusan dari kejaksaan apakah penahanan lanjutan dilakukan atau tidak. Tapi mudah-mudahan kami minta dukungan doa dari seluruh rakyat Indonesia
semoga dua pejuang ini yang angka mengungkap kebenaran atas polemik ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, mudah-mudahan bisa dikabulkan. Barangkali itu dari saya, Bang Aka. Kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Selanjutnya kami mohon nasihat dari senior kami, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno yang juga terlibat aktif sejak semalam hadir di Rumah Sakit Kramat Jati, bahkan ikut pula pagi di Polda, di tahanan titipan Polda Metro Jaya, dan hari ini sampai hari ini membersamai kita. Silakan Pak Ugro, maju Pak, ke depan Pak. Maju. Mana terimanya? Biar mereka yang pegang. Nah, Jadi terima kasih. Saya tadi tidak akan menambahkan apa yang disampaikan sama rekan saya, Bang Gafur. Ya. Jadi ini untuk ke depan nanti, ya kan? Kalau perkara tadi sudah dinyatakan P21, ya, sebenarnya tinggal dilimpahkan kepada kejaksaan, pelimpahan tahap 2, ya kan? Nah, saya sampaikan karena ini sifatnya edukasi. Semua perkara yang sudah P21 yang akan dilimpahkan itu tidak ada aturan penahanan yang didasarkan pada P21 sesuai dengan KUHP yang baru kita, yaitu pasal 100 ayat 5, ya, atau angka 5 di situ bisa dibaca, ya, tentang ketentuan untuk melakukan penahanan, yaitu ada 8 item plus 1, yaitu minimal 2 alat bukti yang sah, ya. Jadi terima kasih pada Polda yang sudah melimpahkan ini kepada kejaksaan. Nah, mari kita ikuti perkembangan selanjutnya kepada kejaksaan. Dan sekali lagi, karena sejak awal penyidikan tadi dikatakan oleh Bang Gafur tadi tidak dilakukan penahanan, ya, sejak awal penyidikan, ya. Nah, jadi kalau ini dilakukan juga nanti penahanan oleh pihak kejaksaan, saya tidak tahu alasan penahanan ini berdasarkan pasal berapa di situ. Jadi mudah-mudahan pihak jaksa penuntut gitu ya. Jadi Pak Ugroseno ini menyatakan bahwa ya sifatnya edukasi, himbauan ya kepada para penyidik ya. Jika sudah P21 maka sebaiknya tidak dilakukan penahanan atau penangkapan lagi ya, sebab sudah tinggal ke tahap 2 ya, tinggal penyerahan tersangka kepada kejaksaan. Ya, namun begitu ya, namun karena belum ada penyerahan, belum ada pelimpahan, hanya bersifat pengumuman P21 sudah lengkap. Namun karena belum diserahkan, maka penyidik masih bisa menangkap dan menahan ya. Kemudian untuk diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan tahap 2. Jadi konteks menangkap dan menahan itu penyidik itu adalah untuk melakukan tahap 2 ya, yaitu penyerahan berkas perkara beserta tahanan ya, beserta tersangka kepada penuntut umum atau jaksa ya. Jadi kita dengarkan lagi. umum di sini yang menerima berkas akan bertindak lebih menuju kepada keadilan dan kebenaran, dan kita berharap ya. Oh ya, Pak Ugroseno juga menyatakan bahwa beliau itu sebenarnya nggak tahu alasan penahanan apa dalam pasal 100 ya, pasal 100 KUHP ya. Itu ada item-item, ada 8 item ya, yang seperti tadi Advokat Odan sudah sebutkan bahwa ada 8 poin ya yang menentukan seorang itu bisa ditahan atau tidak ya dalam KUHP yang baru ya. Kita lihat sebenarnya seperti apa sih bunyi pasal itu, pasal 100, kita lihat. Nah ini ya, pasal 100 KUHP yang baru ya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 ya, yaitu pasal 100 ya. Ini kalau nggak salah ini ayat ke 5 ya. Ya, ayat ke-5 ini menyebutkan bahwa poin-poinnya adalah penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti ya, yang sah jika tersangka atau terdakwa A. mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Nah itu ya, jadi harus mengabaikan dulu kemudian baru bisa ditahan ya. Berbeda dengan ditangkap, ini penahanan ya, bukan penangkapan. Kemudian B. memberikan informasi tidak sesuai
fakta pada saat pemeriksaan, gitu ya. Kemudian menghambat proses pemeriksaan, ya. Kemudian berupaya melarikan diri, kemudian berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, gitu ya. Kemudian melakukan ulang tindak pidana, gitu ya. Kemudian terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa, dan atau yang H mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya. Nah, jadi pasal 100 ini adalah syarat-syarat itu seorang itu dapat ditahan, ya, apabila tidak mematuhi salah satu saja dari sini, maka ia bisa ditahan. Apabila ia berupaya melarikan diri, apabila ia berupaya merusak, menghilangkan barang bukti, atau melakukan ulang tindak pidana. Nah, melakukan ulang tindak pidana itu adalah tindak pidana yang sama dalam peristiwa hukum yang sama, perkara yang sama, ya, termasuk berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti. Itu kan dalam peristiwa yang sama, bukan peristiwa yang lain, bukan barang bukti perkara lain, tapi perkara yang ini yang sama. Ia tidak boleh merusak dan menghilangkan barang bukti, juga melakukan ulang tindak pidana, begitu ya. Kemudian ia juga tidak boleh mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya, gitu ya. Jika ia melakukan salah satu dari ini, maka ia dapat ditahan, begitu ya. Kita lanjut. Para tersangka yang sudah dikirim ke para kejaksaan, ya tidak ada penahanan, dan silakan nanti kita ikuti bersama kalau memang disidangkan bagaimana proses sidang selanjutnya nanti di pengadilan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ugro. Selanjutnya Bang Yani. Bang Ahmad Yani, silakan Bang untuk menyampaikan pandangan. Bagian dari tim yang membela Pak Roy. Silakan. Terima kasih kawan-kawan, rekan-rekan. Ada hal yang Ke tengah Bang. Gantian Bang. Ngalah. Jadi ada beberapa hal yang saya kira yang telah disampaikan oleh rekan kami tadi. Pertama, bahwa usahanya Jokowi, ya, presiden kita yang ketujuh, berkali-kali dan sampai terakhir juga berusaha untuk berbagai macam daya dan upaya, termasuk menggunakan institusi kejaksaan agar dua terdakwa ini atau dua tersangka ini melakukan hal-hal yang diinginkan, yaitu tadi. Jadi ini ya, ini kalau menurut advokat online adalah asumsi ya, asumsi yang mungkin tidak demikian ya, sebab di sini kan dikatakan oleh beliau ini bahwa Pak Jokowi ini menggunakan kejaksaan dan menggunakan segala macam upaya. Rasanya tidak seperti itu ya. Pak Jokowi ini melakukan segala upaya menggunakan institusi kejaksaan, rasanya tidak tepat ya. Kita lanjut. Sudah dikemukakan baik RJ, permohonan maaf dan lain sebagainya seperti itu. Artinya RJ, permohonan maaf itu juga bukan permintaan dari Pak Jokowi, melainkan itu adalah mekanisme hukum yang berlaku yang diterapkan oleh kejaksaan sesuai dengan prosedur hukum dalam KUHP ya, diatur dalam KUHP mengenai itu. Jadi penawaran mengenai RJ itu, penawaran mengenai pengakuan bersalah atau plead guilty itu bukan dari Pak Jokowi, melainkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. kok Pak Jokowi dengan daya upaya yang begitu keras mau menempuh jalur RJ? Yang jelas RJ ini sudah ditolak, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, tadi sebagaimana dikemukakan berkas perkara sudah dilimpahkan dan tersangka juga sudah dilimpahkan, artinya otoritas dan kewenangan ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tadi sudah disampaikan juga akan lanjut ke persidangan, dan tentu kami juga akan mempersiapkan diri ya kan untuk melakukan hak-hak hukum, melakukan hak-hak pembelaan terhadap yang disangka dua orang tadi. Dan kami bisa membuktikan apa-apa yang disangkakan tersebut nanti akan ditindaklanjutkan menjadi dakwaan, akan kami bantah satu demi satu.
Yang kedua, ada yang paling penting itu adalah masuk penahanan. Berdasarkan KUHP yang baru, ini KUHP baru, Ya. penahanan itu adalah kecuali, ya kan? Nah, 8 syarat yang tadi dikemukakan tadi, menurut KUHP itu harus ditentukan secara kumulatif. Jadi 8-8-nya harus dipenuhi. Jadi kalau 8-8-nya tidak dipenuhi, maka secara hukum, secara yuridis, secara KUHP bahwa tidak boleh dilakukan penahanan. Nah, jadi begitu ya. Menurut beliau ini, yang tadi advokat online sampaikan juga, ada di pasal 100 itu KUHP yang baru, ada 8 item tadi dari A sampai H itu mengenai syarat-syarat dilakukan penahanan. Itu menurut beliau ini, siapa? Ahmad Yani atau siapa ya namanya ini, itu harus semuanya 8-8-nya itu dilakukan, baru seorang bisa ditahan. Kalau tidak dilakukan 8-8-nya, maka seorang tidak ditahan. Jadi menurut advokat online itu adalah keliru ya, sebab tidak semua harus semuanya dilakukan semua. Menurut beliau ini demikian ya, harus semua dilakukan semua 8-8-nya, baru bisa ditahan. Kalau tidak bisa ditahan. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi cukup hanya satu saja atau satu atau dua saja yang dilakukan, maka sudah bisa ditahan. Tidak harus semua sekaligus semua. Gitu ya. Misalnya seorang itu melarikan diri, itu cukup melarikan diri sudah cukup untuk ditahan. Tidak harus semua 8-8-nya. Kan ada hal-hal lain tuh. Misalnya menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, kan tidak mungkin dilakukan sekaligus. Misalnya melarikan diri sambil meminta supaya ia ditahan, kan ada tuh poin ke berapa itu, poin ke G atau E begitu ya, mengenai ada permintaan untuk ditahan. Ada permintaan untuk ditahan dari tersangka sendiri atau keluarganya ya, sebab terancam keselamatannya. Ada permintaan seperti itu. Jadi tidak mungkin kan saat ia melarikan diri, saat ia juga harus melanggar misalnya pas ayat itu, ia meminta supaya dirinya ditahan kan gitu. Atau tidak mungkin ia melarikan diri sambil ia tidak tidak kooperatif ya, tidak memberikan keterangan yang semestinya, atau melarikan diri kemudian ia juga harus sekaligus ia juga misalnya mempengaruhi saksi atau mengulangi perbuatan tindak pidana. Jadi tidak semuanya harus sekaligus ya, tapi hanya satu saja yang dilakukan, maka ia telah melanggar satu poin dari itu aja, sudah bisa ditahan gitu ya. Jadi tidak harus semuanya, karena tidak mungkin semuanya itu dilakukan sekaligus, karena ada situ poin yang mengatakan bahwa ya dengan permintaan sendiri gitu ya. Jadi logikanya tidak masuk ya gitu. Kita lanjut ya. Sekali lagi kami meminta kepada Jaksa Agung, mudah-mudahan Pak Jaksa Agung ya kan mendengar dan memperhatikan ini supaya bisa menginstruksikan kepada jajaran yang dibawahnya agar tidak melanggar KUHP, agar tidak melakukan pertentangan dengan KUHP. Saya kira ini harus disampaikan karena persidangan ini tentu juga ditunggu juga oleh rakyat Indonesia agar juga clear ini persoalannya sudah tidak bertahun-tahun, agar kita bisa membuktikan betul nanti apa-apa Pak Jokowi ini punya ijazah atau tidak punya ijazah. Sekira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya minta kepada Pak Jaksa Agung, kalaupun perkara ini tetap mau dilanjutkan, silakan dilanjutkan, tapi penahanan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh KUHP. Kalau tetap gitu ya. Jadi menurut beliau ya penahanan tidak memenuhi syarat, karena syarat itu harus terpenuhi 8-8-nya. Namun menurut advokat online tidak demikian ya. Tidak harus 8-8-nya itu semua tidak dipatuhi, lalu kemudian seseorang itu bisa ditahan. Tidak seperti itu ya. Sebab hanya satu saja, misalkan melarikan diri, itu sudah bisa ditahan. Atau menghilangkan barang bukti, itu sudah bisa ditahan. Jadi tidak dengan misalnya menghilangkan barang bukti, namun ia tidak melarikan diri, tapi ia menghilangkan barang bukti, lalu ia tidak bisa ditahan. Tidak seperti itu ya.
ia menghilangkan barang bukti, meskipun ia tidak melarikan diri, meskipun ia tidak meminta untuk ditahan permintaan sendiri, meskipun ia tidak mengulangi perbuatan, tapi ia melarikan diri, gitu. Ia menghilangkan barang bukti, meskipun ia tidak mempengaruhi saksi, tetap bisa ditahan. Jadi tidak harus semuanya ya. Begitu Pak. Kita lanjut ya. Paksakan itu artinya abuse of power. Terima kasih. Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Siapa? wabarakatuh. Saya kira cukup ya. Berarti belum tahu ya Bang ditahan. Oke, jadi begitu ya. Asalnya cukup sekian analisis pendapat-pendapat dari para penasihat hukum dari pihak Rosuryo ya. Ini guna kepentingan edukasi dan supaya masyarakat yang khususnya para mahasiswa fakultas hukum ini memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif ya. Jadi ada pembanding ya. Kemudian itu bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Namun sekali lagi advokat online menekankan bahwa semua pihak-pihak yang terdapat dalam peristiwa ini, dalam video ini, itu patut diduga tak bersalah ya, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ya. Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh mereka, pihak pengacara sudah tepat ya, mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan-alasan normatif ya yang diatur dalam KUHP, yaitu tidak menghilangkan barang bukti, kooperatif, tidak mengulangi tindak pidana gitu ya, kemudian tidak mempersulit jalan pemeriksaan. Artinya mereka mematuhi alasan-alasan agar tidak ditahan tadi yang dalam KUHP tadi pasal 100 tadi. Jadi saran dari advokat online agar sebaiknya pihak Mas Roy Suryo dan kawan-kawan itu sebaiknya tetap mematuhi apa yang menjadi komitmen dalam permohonan penangguhan penahanan tersebut, bahwa mereka tidak mengulangi tindak pidana ya, tindak pidana yang sama dalam peristiwa hukum yang sama, tidak menghilangkan barang bukti dalam peristiwa hukum yang sama, artinya peristiwa hukum ini, perkara ini ya, barang bukti perkara ini, kemudian tidak mempengaruhi saksi, patuh pada panggilan jika diperlukan ya. Makanya ya mereka harus mematuhi permohonan mereka sendiri ya, yaitu yang mereka ajukan saat mengajukan permohonan penangguhan penahanan gitu ya. Jadi saran dari advokat online adalah ya seperti itu, agar sebaiknya tidak mengulangi sehingga memberikan alasan bagi penuntut umum untuk melakukan penahanan. Jadi sebaiknya jangan memberikan alasan itu ya pada mereka. Jadi sebaiknya menghindari hal-hal yang bisa dianggap telah melanggar permohonan sendiri, yaitu khususnya mengenai pengulangan tindak pidana gitu ya. Jadi sekian dulu pendapat maupun analisis hukum dari advokat online. Semoga mendapatkan pengetahuan yang lebih berimbang pada setiap masyarakat yang awam hukum yang memerlukan terkait dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Wassalam.